Langsung saya lanjutin aja. Oke teman-teman, hari ini seperti sudah saya sudah bilang ya, saya bakal ulangin lagi. Saya bakal nge-share IELTS listening test. Perkenalkan nama saya Gusti Agung Bagus Yeskia Putra Sayadi, bisa dipanggil Hesky. Dan di sini hari ini kita sharingnya secara informal aja, nggak perlu kaku-kaku banget. Nanti kalau mau diskusi atau pertanyaan, it's okay. Saya akan usahakan untuk jawab, ya gitu. Dan kalau misalkan teman-teman sebenarnya udah ada yang pengalaman listening dan ada tips atau pengalaman yang mau di-share, it's okay banget. Kita buka aja sesi diskusi nanti Kamu gitu dulu untuk sini, kita kamu. sharing-sharing. Oke, ya. Oke, langsung kita mulai aja guys tanpa menunda lagi. Ya, jadi agenda overview untuk kita hari ini, seperti kemarin sesi speaking yang minggu lalu itu, kita ada overview of the IELTS listening test dan sistem scoring itu bagaimana. Terus, overview of the question types. Nanti bakal ada sumbernya dari luar sih sebenarnya. Saya kayaknya ada kesalahan edit, saya tidak ada question types-nya yang di dalam PPT ini gitu. Nanti eh, bisa saya sharing aja sih tipe-tipe pertanyaan tuh kayak gimana. Tapi pasti di PPT ini juga ada listening strategies dan tips dari saya pribadi, pengalaman saya pribadi yang berguna banget bagi saya, baik itu strategi dalam belajar, persiapan, sama strategi hari H ya, melaksanakan ujiannya gimana. Dan semoga nanti saya kasih dan bisa nyantol ke teman-teman, bisa bermanfaat juga buat teman-teman gitu. Lalu kita tutup pakai Q&A. Kalau mau tanya nanti langsung gas saja, saya akan usahakan jawab. Dan interactive session sama diskusi kalau mau ya. Oke. Pertama IELTS listening test, terutama untuk teman-teman yang belum pernah IELTS listening test itu kayak gimana. Jadi IELTS listening test itu of course, like we know, it's one of the four sections yang ada di IELTS ya. Jadi umumnya adalah tes listening itu adalah tes yang paling pertama nih gitu. Jadi bisa dibilang tes listening itu eh, dia penentu mood teman-teman selama ujian nanti karena ini soal-soal yang bakal pertama kali teman-teman temuin dan kalau misalkan moodnya udah rusak nih di listening ke depannya kayaknya kurang bagus ya gitu. Jadi kalau bisa dimaksimalin. Nah, IELTS listening test itu kayak gimana sih formatnya? Formatnya itu adalah 4 section ya. Jadi section listening itu dibagi sendiri jadi 4 section berbeda. Iya. 4 section ini didasarkan pada apa? Didasarkan pada recording, teman-teman. Jadi setiap section itu kalian ada satu recording. Jadi total ada 4 recording ya, yang nanti akan dimainkan. Mem- Umumnya melalui komputer ya, melalui nanti ke teman-teman dengarkan melalui headphone seperti itu dan menjawab soalnya semua based on semua recording tersebut. Per recording atau per sectionnya itu ada 10 soal. Jadi nanti soal total yang teman-teman bakal kerjain itu ada 40 ya. Dan itu tipe soalnya sebenarnya beda-beda. Tapi nggak ada short essay segala macam ya. Yang pasti kalau nggak pilihan ganda, multiple choice, itu pastinya isian pendek gitu ya. Terus recording pertama itu apa konteksnya? Social conversation. Recording kedua itu social monologue ya. Recording ketiga itu karena kita bahasnya academic IELTS ya, bukan general training. Jadi kita academic conversation, lalu yang recording keempat academic monolog gitu ya. Kalau teman-teman lihat ada dua konteksnya sosial sama akademik. Sosial itu nanti ini semua kita bakal bahas in detail, tapi sosial itu lebih ke keseharian ya, sehari-hari. Yang akademik itu lebih ke konteks again akademik misalkan di lingkungan belajar atau lingkungan kerja gitu. Terus nanti ada conversation, monolog. Jadi percakapan, ya, terus monolog, percakapan, monolog. Tapi percakapan belum tentu dua orang ya. Ada kemungkinan juga bisa lebih dari dua orang. Tapi kalau monolog udah pasti sendiri. Durasinya gimana? Durasinya nggak banyak ya teman-teman ya. Untuk mengerjakan 40 soal itu teman-teman eh, total adalah 30 minutes gitu ya. Jadi kira-kira setengah jam. Waktu yang nggak banyak sih sebenarnya. Kalau eh, seingat saya pribadi ya, saya agak lupa. Kalau pengerjaan nanti selama listening, itu ketika mulai recordingnya di play atau dimainkan, itu timer pengerjaannya itu berhenti gitu ya. Berhenti, jadi eh, teman-teman nggak perlu khawatir kehabisan waktu banget. Tapi tetap ini waktunya nggak banyak ya gitu. Jadi teman-teman harus manage time-nya juga bagus. Purpose-nya apa sih tujuannya? Of course, untuk assess your listening comprehension, main ideas, opinions, details, and conversation development. Jadi itu untuk menilai kemampuan teman-teman ya dalam listening, aspek-aspek listening bahasa Inggris termasuk
eee, memahami, ide utama, dari pendapat dari seseorang, terus details, sama, berkembangnya sebuah percakapan, gitu ya. Oke, itu overview-nya, kita langsung ke section ya, section 1 atau recording 1 itu social conversation, oke. Mohon maaf nih saya belum bisa kasih, apa namanya, contoh ya per slide-nya, tapi nanti, mungkin contohnya di akhir, gitu. Karena, setiap recording itu, lumayan agak lama sih sebenarnya, gitu. Agak lama tuh maksudnya ya lumayan menyita waktu, takutnya presentasinya terlalu lama ya. Tapi recording 1 social conversation. Audio konteksnya apa sih yang ada di dalam rekaman itu? Itu everyday conversation, dalam situasi sosial ya. Jadi misalkan ada seseorang, percakapan antara seorang customer di restoran sama waiter, misalnya customer-nya mau bayar, kayak gitu ya. Atau misalkan orang yang mau beli rumah sama realtor yang yang lagi jual rumahnya, gitu. Nah, tipsnya apa nih kira-kira? Of course Eee, kita harus fokus on identifying main ideas-nya, ya, dari conversation itu sebenarnya percakapannya apa sih, informasi apa yang, ditanyakan dan diberikan di dalam conversation, sama kita harus anticipate answers-nya, based on keywords and questions. Dan ini sebenarnya key tip yang ini, yang kedua terutama ya, itu berlaku untuk seluruh listening ya, saya kasih di awal nih makanya. Jadi kalau di listening itu ada satu skill penting, teman-teman tuh harus bisa predict atau expect yang kira-kira bakal jadi jawaban gimana, gitu ya. Based on apa? Based on keywords di questions, begitu teman-teman. Jadi pengalaman saya pribadi itu kalau nggak salah, saya disuruh isi tabel, ya, tabel kayak, dia riwayat asuransi, jadi data-data pribadi, customer asuransinya gitu ya, klien asuransinya apa. Nah, itu kan ada beberapa yang kosong-kosong itu ada yang harus kita isi. Nah, jadi, teman-teman bisa lihat di soal, kira-kira di soal tuh ditanyanya apa, nah itu yang teman-teman bisa expect answer-nya gitu ya. Jadi misalkan ketika di soal ditanyakan nama, ya, terus dia alamat, terus dia nomor HP, itu yang ditanyain. Nah, teman-teman itu bisa jawab, oh berarti, nanti jawabannya adalah pasti kalau nomor HP kan angka, kalau alamat ya pasti nomor rumah, nama jalan segala macam. Kalau nama, itu ya nama orang, atau itu nama lembaga. Biasanya kalau setahu saya dan juga pengalaman saya pribadi, kalau nama orang di IELTS listening teman-teman, terutama nama orang yang nggak umum ya, nama orang barat gitu ya, yang nggak umum, itu bakal di-spell out sama dia, yang artinya diejain. Misalkan, eee, kita disuruh cari nama nih, ya soalnya ditanyain nama, terus, jawabannya Thomas, Harkins. Nah misalkan, kita orang Indonesia kan Thomas tuh udah tahu ya, cara ngejanya ya karena itu nama cukup umum gitu, cuman Harkins-nya ini nih, yang susah. Nah, kemungkinan besar itu akan dieja juga di dalam soalnya, ya. Jadi misalkan kliennya ditanya, "Oh, nama belakangnya how do you spell it?" Misalkan Harkins, gitu kan. Oh, ejaannya itu. Nah, teman-teman catat tuh, gitu kan. Tuh, itu berguna tuh kalau, emang yang ditanya nama gitu kan. Nggak hanya nama orang, tapi setahu saya juga nama jalan itu ada kemungkinan, sama nama lembaga misalkan, atau nama badan organisasi atau nama perusahaan, itu bisa aja kalau emang agak kompleks itu di-spell out di soalnya. Jadi, emang teman-teman harus dengerin banget sih, gitu ya. Untuk recording 2, social monologue, oke, audio konteksnya gimana nih di dalam rekamannya itu apa? Of course dia typically, speech atau talk ya. Seperti contohnya ini orientation atau tour guide. Jadi intinya satu orang dia ngomong sendiri gitu ya. Dia menjelaskan sesuatu secara sendiri monolog dan itu terus-menerus gitu. Nah, ya paling umumnya itu bentuk umumnya atau contoh umumnya adalah orientasi sama tour guide sih. Tapi, kemungkinan juga ada dia, jelasin apa segala macam bisa aja gitu ya. Terus key tip-nya kalau untuk handle social monologue ini gimana, tipnya itu kita bisa pay attention to sequencing words, ya. Misalkan first, next, finally. Ada kemungkinan gini, terutama kalau dia jelasin steps ya. Misalkan orang ini dia lagi demonstrasi cara pemakaian, mesin cuci, gitu ya. Itu bisa aja social monologue kan. Ya jadi dia jelasin terus-menerus, cara pemakaian mesin cuci. Nah, tahapan langkah-langkahnya itu gimana? Nah, itu teman-teman harus bisa pahamin ya melalui, yang namanya sequencing words.
first, next, ya, finally. Kalau first ya pasti dia urutan pertama, ya atau second atau third atau next segala macam. Finally berarti yang terakhir gitu ya. Karena eh, pastinya nggak akan sejelas kayak step number one, bla 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 bla, step number two, nggak gitu ya. Orang dewasa kan jarang kayak gitu ya. Jadi itu harus dipahamin juga. Sama misalkan kalau map labeling, keep an eye on directions ya. Terutama ini salah satu bentuk tipe soal yang paling umum juga, social monolog itu orang ngejelasin peta, biasanya tour guide. Dia ngejelasin peta, peta misalkan suatu wahana, ya atau ya wahana sih paling umum atau misalkan peta kebun binatang segala macam. Nah, itu harus positioning ya. Jadi teman-teman harus bisa nentuin positioning di bahasa Inggris itu gimana. Misalkan gedung ini, gedung A itu left of gini-gini. Gedung B is at the right of atau next to, itu kan artinya di sebelah. Gini-gini. Terus across misalkan. Across berarti kan seberang ya. Atau dia pakai arah mata angin nih mainnya nih. Bisa north, bisa southwest ya, bisa apa namanya, northwest segala macamnya. Jadi harus paham juga kalau misalkan ada keterangan mata angin, dipahamin gitu ya. Intinya adalah pengarahan sih, positioning sih, directions dan positioning gitu. Lalu eh, recording 3 itu academic conversation teman-teman. Jadi ini biasanya again conversation, percakapan antara pastinya lebih dari satu orang, tapi konteksnya tuh akademik. Ya, kemungkinan besar di akademik tinggi ya di kampus, di kelas, suatu kelas gitu. Atau kalau nggak salah ada potensi juga di tempat kerja gitu sih. Itu profesional tapi masuknya akademik gitu ya. Dan ini nggak terbatas pada dua orang aja. Jadi teman-teman harus bisa bedain nih ya, antara siapa itu dari perbedaan suara gitu sih. Nah, audio konteksnya ya itu tadi yang saya jelasin ya, discussion biasanya between students, teachers, or academic advisors atau mungkin coworkers ya sebenarnya. Diskusinya tentang apa? Banyak. Bisa tentang mereka project atau tugas kuliah misalkan atau eh, presentasi, ke depannya kayak gimana gimana gimana, atau materi yang baru mereka pelajarin. Tapi yang pasti konteksnya akademik gitu ya. Bukan cuman tipe yang kayak mereka di kampus tapi abis kelas mau makan apa gitu, enggak. Konteksnya pasti agak akademik gitu. Tapi akademik di IELTS itu tidak mengharuskan teman-teman untuk expert banget di suatu hal gitu ya. Maksudnya akademik itu tipe yang masih umum kok. Yang sekiranya orang awam tuh masih ngerti gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya. Nah, key tipnya apa? Kalau dari saya itu adalah take notes ya. Catatan tuh boleh ada. Nanti dikasih kok sama mereka. Jadi take notes on the main points and also supporting detailsnya apa gitu ya. Nanti pay attention juga to signposts in the speech. Atau misalkan nih, dia mau jelasin, dosen mau jelasin, eh, ini poin yang paling utama nih, paling penting. Ya, the most important adalah bla 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 bla. Terus kalau misalkan ada kata-kata kayak in conclusion atau to sum up, ya itu kan berarti kesimpulannya kan. Kalau ditanya kesimpulannya kayak gimana gimana, nah itu bisa aja teman-teman catat tuh gitu ya. Terus eh, ya itu tadi sih teman-teman harus bisa bedain yang ngomong nih yang mana, yang mana, yang mana ya. Konteks dari percakapannya itu karena kita nggak ngelihat, kita cuma dengerin rekaman. Jadi kita dari rekaman itu harus tahu paham ini yang mana misalkan yang mahasiswanya nih, ini yang mana yang dosennya gitu misalkan. Misalkan dari soal terkait rekamannya terkait siswi lagi minta eh, penambahan SKS misalkan ya atau perubahan jadwal kuliah gitu-gitu, nanti dia minta konsultasi sama profesornya segala macam. Nah, itu harus bisa ketahuan tuh, teman-teman harus bisa bedain gitu ya. Nah, recording 4 itu ini yang terakhir ya teman-teman, academic monologue. Jadi audio konteksnya apa yang ada dalam rekaman yang keempat itu biasanya lecture atau talk about an academic topic gitu ya. Jadi karena monolog dalam konteks akademis ya, di mana satu orang aja nggak melibatkan orang lain, itu teman-teman pasti eh, kemungkinan besar akan dengar kuliah sih, atau kayak TED Talk gitu ya, tentang topik akademik. Again, yang saya bilang topik akademik itu bukan tipe yang teman-teman harus paham banget nih terhadap suatu rumpun ilmu segala macam. Enggak ya, itu masih topik akademik itu masih umum.
dan teman-teman masih bisa ngikutin kok walaupun kita orang awam. Jadi, jangan terlalu worry, yang pasti tetap harus, fokus aja sih, gitu. Again, tadi key tip-nya, pay attention to the sequencing of words ya, terutama kalau ada, steps, langkah-langkah atau urutan segala macam, first, next, finally, bla bla bla. Oh ini kayaknya, salah ya, masih map labeling, sorry nih, masih agak salah ini tipsnya saya belum edit, sorry, harusnya nggak ada lagi nih. Sorry ya teman-teman ya, agak buru-buru kemarin bikinnya. Oke, lanjut aja mungkin, nanti saya koreksi lagi. Kita ke sistem scoring ya. Jadi kalau teman-teman yang datang ke sharing speaking saya, itu kemarin adalah kita pakai yang namanya band descriptors atau kriteria penilaian. Kenapa kita pakai kayak gitu, atau pihak IELTS pakai kayak gitu, karena mereka nggak punya kunci jawaban objektif, teman-teman ya. Jadi, nah yang namanya speaking sama writing itu kan free flowing, ya. Dan itu penilaiannya subjektif, tetap tergantung juga ada pengaruh dari interpretasi si penilai. Karena jawaban orang-orang kalau di speaking dan writing, gaya bicara dan gaya tulis orang itu kan beda-beda, gitu ya. Jadi, kriteria penilaiannya menyesuaikan dari jawaban. Kalau enaknya listening sama reading menurut saya ini enak ya. Itu adalah jauh lebih objektif, teman-teman. Kita pakai scoring, kita bukan pakai kriteria penilaian atau band descriptors, kita pakai band score langsung. Karena listening sama reading itu adalah konteksnya menjawab soal. Menjawab soal yang kunci jawabannya udah saklek, udah pasti, udah ada. Kalau kita salah satu huruf atau satu tanda baca, salah. Udah kan? Kalau kita benar, ya benar. Ini maaf saya belum, kasih ya, saya belum kasih di PPT-nya itu scoring-nya kayak gimana. Oke, nanti saya tambahin deh kalau teman-teman mau PPT-nya, tapi kalau kita mark, 1 ya, itu untuk jawaban yang benar. Setiap jawaban itu mark-nya 1 poinnya, atau, iya skornya itu 1 kalau jawaban benar. Kalau jawaban salah, itu skornya 0 ya, jadi tidak mendapat skor sama sekali, tapi di IELTS itu tidak ada sistem salah dapat minus gitu ya teman-teman ya. I yang yang pasti adalah kalau salah, itu nggak dapat poin. Kalau benar, dapat poinnya 1. Itu terkait listening sama reading, gitu. Dan ini sistem scoring-nya, bisa teman-teman lihat tabelnya ini saya ambil dari IELTS Org Australia, ya dari tingkat tertinggi, ya skor perfect itu di band score 9 sampai sekitar 5 ya. Kenapa saya cuma sampai 5 selain PPT-nya nggak cukup, saya, positif teman-teman di sini semua bisa dapat lebih dari 5. Jadi ini bentuk manifesting juga ya teman-teman ya. Jadi, kalau, serius, belajarnya dan betul-betul siap, pasti bisa setinggi mungkin aim-nya, ya. Jadi dari jawaban kalau benarnya 39 sampai 40, which is, benar semua ya, kalau benar 40, itu dapat band score perfect, dan dari situ menurun ya. Tergantung jumlah benarnya, itu nanti tergantung, dari situ teman-teman dapat band score-nya berapa, segitu. Dan itu adalah yang penting ya, adalah tadi yang mau saya tekankan adalah spelling itu, pengejaan. Itu sensitif karena kata di bahasa Inggris itu mereka mau jawaban yang saklek. Mereka nggak akan tolerir yang namanya salah bentuk, salah huruf, ya, salah, tanda baca, mereka nggak. Kalau kelebihan apostrofi harusnya pakai, ternyata nggak pakai, salah. Harusnya nggak pakai, ternyata pakai, salah. Misalkan cuma salah satu huruf aja, itu pun tetap dianggap salah. Dia dapat 0. Walaupun sebenarnya jawaban teman-teman udah benar nih, kata yang dituju udah benar. Cuman hurufnya ada salah satu, zero. Jadi itu, ya teman-teman. Dan yang paling penting adalah juga jawaban dari kita, ya soal yang kita terima di IELTS listening, itu pasti ada di dalam recording yang kita dengar, ya, dan itu bentuknya sama, gitu. Jadi, mereka udah desain soal sedemikian rupa, sehingga jawaban-jawabannya itu sudah ada di recording-nya. Jadi teman-teman pasti akan dengar jawaban dari soal-soal yang ada di IELTS listening, ya. Kalau misalkan, ya, sensitifnya adalah, misalkan nih, kata ini, sections, ya. Di recording itu ada nih kata ini, sections. Karena ini kunci jawabannya, sections. Tapi kalau teman-teman tulisnya section tanpa S, ya, padahal sebenarnya sama kan? Cuman bentuk plural sama singular aja.
itu udah dihitung salah gitu ya. Jadi sesensitif itu teman-teman kalau tes IELTS. Jadi betul-betul perhatikan ya, nanti selama listening recordingnya emang harus fokus gitu. Oke, eh, ini karena belum ada tipe-tipe soalnya apa aja, jadi emang agak pendek sih PowerPoint-nya. Ini key strategi saya for success. Ya, saya persiapan listening itu kayak gimana. Sama preparation tips, mulai dari awal dasar ya, belajar listening itu kayak gimana. Pastinya ear training, ya. Kita ngelatih telinga kita itu pakai IELTS audio materials, ya. Dan itu bukan once or recording ya, tapi ini once per recording ya. Jadi kalau bisa ya kita sudah mulai latihan itu adalah memaksakan diri kita tuh fokus. Ya, gimana caranya? Kita saklek per recording yang kita play itu harus di playnya once saja, nggak ada kita pengulangan. Ya, karena itu udah hukum hukum absolut teman-teman. Nanti selama di IELTS training bukan IELTS training, IELTS testnya yang beneran itu ya recording ya cuma satu kali aja gitu ya. Jadi nggak akan ada pengulangan sama sekali. Teman-teman mau eh, kelewat terus teman-teman ngerengek-rengek mohon-mohon ke pengawasnya untuk ngulang sampai kasih sesajen pun itu nggak akan bisa di replay lagi recordingnya. Ya, kecuali teman-teman habis itu tes lagi, bayar lagi. Nah, itu berarti kesempatan kedua gitu ya. Tapi bayar. Gitu. Jadi teman-teman harus memaksakan diri biasain sama kondisi ya kita dengar recordingnya once ya per recording biar apa biar memaksakan diri buat fokus. Jangan sampai kelewat. Karena kalau kelewat ya beneran kelewat, nggak akan ada pengulangan gitu ya. Terus jangan lupa juga exposure to accents ya. Jadi expose diri teman-teman ke accents karena kemungkinan besar nanti bakal beraksen. Ini salah satu momok orang Indonesia ya ketika ngambil IELTS adalah itu tadi mereka kurang terbiasa sama Inggris yang beraksen, terutama aksen UK, ya, aksen Australia, New Zealand, etc. Kita udah terlalu terbiasa sama Americanized accent yang kayak saya barusan ngomong exposure to accents dan segala macam. Kita lupa kalau bahasa Inggris asli sebenarnya datangnya dari UK, ya, ya dan itu eh, dia agak aneh ya, intonasinya jauh lebih beda. Teman-teman kalau nonton Harry Potter dan segala macam pasti tahu kan air training with all audio materials itu kan asing gitu ya. Terus ada juga aksen Australia yang dia mirip UK tapi gak ada di slangnya dikit ya dibelokin dikit jadi aneh sendiri ya dan kita kurang biasa. Oh crocodiles blah, blah. Nah itu tuh jadi teman-teman harus latihannya jangan cuman pakai yang Americanized ya aksennya tapi juga ke UK juga, ke Australia juga, ke NZ juga. Jadi terbiasa nih, gitu kira-kira. Karena juga bahasa Inggris yang ada di UK sama bahasa Inggris yang ada di Amerika itu kan ada perbedaan juga ya, perbedaan kata, beberapa kosakatanya mereka beda, mengacu ke hal yang sama tapi beda. Itu. Kayak misalkan, em, kalau di Amerika itu apartment, ya. Kalau di UK itu kita kenalnya sebagai flat, gitu ya. Kalau misalkan pengejaan di em, Amerika tuh color tuh COLOR kalau nggak salah. Terus di UK itu COLOUR. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu teman-teman juga harus kalau bisa dipahamin aja ya. Gitu. Again, tadi study question types and how to answer them. Seperti yang saya bilang. Tadi ya question types itu ada macam-macam. Maaf banget teman-teman belum bisa saya masukin ke PPT ya. Paling saya munculin terpisah. Tapi misalkan kayak itu tadi ya pilihan ganda. Ya, teman-teman dari percakapan, terus question types-nya adalah ada soal-soal yang terkait percakapan itu, terus pilihan ganda. Misalkan apa kesimpulan pertanyaan ini? Terus kapan jadwal kuliahnya si Katie? Misalkan, kalau misalkan percakapannya itu si Katie apa namanya? Dia berubah jadwal kuliah misalkan, dia konsultasi sama dosen. Nah, kayak gitu. Jadi ke dalam isinya ya, diperhatiin. Terus misalkan kayak tadi contoh dari pengalaman personal saya dapat IELTS soal listening kalau tidak salah itu dia fill out formulir. Tapi bentuknya kayak tabel gitu di layar saya. Itu isinya data-data pribadi si klien ini ya dan dia klien ini percakapannya sama tugas asuransi gitu. Jadi kita pura-pura jadi petugas asuransi yang ngisiin datanya si klien ini
ya. Yang itu jadi soalnya gitu. Jadi tipe-tipenya beda-beda. Ya kita harus cari tahu juga cara-cara terbaik ya itu gimana gitu. Terus try summarizing and highlighting key info itu tadi ya. Key info informasinya apa, yang utama apa gitu. Terutama dari pertanyaannya eh apa begini begini begini. Misalkan ditanya jadwal kuliah. Nah, itu berarti jadwal kuliah misalkan ke waktu ya. Key infonya adalah berarti misalkan mata kuliahnya apa, subjeknya, waktunya kapan, gitu kan. Mungkin ada detail lagi seperti kelasnya di mana segala macam. Nah, itu kan kayak key info itu kita coba fokus ke apa namanya? Bukan hanya fokus ke itu, tapi fokusnya dikencangin di situ, gitu ya. Tapi kalau fokus mah tetap di seluruh rekaman harus fokus ya, itu. Sama ini tadi listen and spell itu tips dari saya juga. Kita latihan juga nggak hanya cukup ya teman-teman untuk tahu cara spelling dari satu kata di bahasa Inggris tuh kayak gimana ya, tapi juga belajar spelling dari dengar gitu ya. Nah, itu jadi itu tambahan latihan buat teman-teman juga sih. Spelling dari dengar itu gimana? Dengar suatu kata misalkan dengerin nih ya, terus dicoba di spell itu katanya kayak gimana? Ya ditulis di eja, nanti dicocokin bener apa enggak. Karena itu again hal yang sensitif. Kalau sampai salah pun, salah tanda baca, salah huruf ya, kelebihan atau kekurangannya. Kalau misalkan kapital sama non kapital ya, apa size huruf gitu ya, itu sebenarnya nggak terlalu masalah sih teman-teman. Menurut saya ya, saya pernah sih ada pakai ya umumnya kalau misalkan nama orang atau nama jalan atau nama itu awalnya kapital. Tapi itu nggak terlalu pengaruh sih. Kalau besar huruf ya segala macam. Yang pengaruh adalah kita pengejaannya gimana gitu. Dan of course yang terakhir practice with timer ya. Teman-teman harus biasain kita tuh under time stress, tekanan waktu. Ya, jangan anggap waktu sebagai teman saat kita ujian IELTS. Ya, waktu itu adalah musuh. Jadi practice with timer, cara kita ngalahin waktu gimana segala macam. Untuk membiasakan diri juga ya. Oke, teman-teman mungkin kalau awal-awal belajar listening boleh tanpa timer, it's okay. Cuman nanti kalau udah lumayan oke, lumayan advance ya, harus bisa pakai timer gitu ya. Gimana tuh caranya 30 menit dibagi untuk 40 soal gitu. Ya. Karena again kan kita butuh waktu juga ya. Kalau misalkan pilihan ganda pun kita butuh waktu untuk baca semua pilihannya gitu ya, atau sebenarnya kita eliminasi teknik eliminasi tapi istilahnya kan nggak secepat itu ya, sama kalau misalkan kita waktu ngisi waktu ngetik juga ya itu sebenarnya cepet sih gitu, cuman biasain diri pakai timer gitu ya. Oke, jadi key strategiesnya untuk test day ya, jadi ya hari H itu kalau saya tuh terapin apa aja sih kalau saya pribadi. Yang pertama tips dari saya itu let it go. Ya, kayak lagunya Elsa ya di Frozen ya. Let it go, maintain focus train. Itu gimana maksudnya? Jadi em, berdasarkan pengalaman juga teman-teman saya yang pernah IELTS juga ya, itu ada saatnya di mana ini emang bahaya banget sih. Tapi kemungkinan kita lose fokus teman-teman. Jadi saat kita ngerjain nih, ya kita mau sambil dengerin sambil ngerjain nih kan biar flow kan. Nah tapi kita lose fokus. Ya, fokus train. Saya bilangnya tuh fokus train, kereta fokusnya ya. Karena kita tuh ngalir kan, kayak kereta lagi jalan gitu loh. Nah, tiba-tiba keretanya keluar jalur nih. Kita entah kenapa ke distract atau segala macam, fokusnya hilang. Jadi kita nggak denger barusan apa nih yang di play. Nah, itu kalau bisa teman-teman just let it go. Kita langsung fokus aja. Karena apa? Karena menurut saya efeknya jauh lebih negatif kalau teman-teman ya di overthinking gitu loh. Aduh, ini jawaban ini apa ya? Jawaban ini apa ya? Tadi aku lewat apa ya? Teman-teman sementara teman-teman mikir kayak gitu, rekamannya terus jalan ya, terus teman-teman makin ketinggalan lagi gitu loh. Jadi teman-teman dari awalnya kehilangan nih jawaban untuk satu soal ya misalkan, terus karena teman-teman mikir aduh tadi apa ya berusaha inget-inget, hilang fokus ya, keluar jalur itu keretanya.
Terus udah soal-soal berikutnya tuh hancur semua, ngikut gitu loh, ngikut hilang. Jangan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa diusahakan untuk let it go, ya direlakan. Ya satu jawaban ini nggak dapet, ya udahlah. Tapi langsung back again. Itu kalau bisa regain fokus, biar apa? Ya udah korbankan satu soal, tapi yang selanjutnya jangan jangan ikut keluar jalur juga gitu loh. Kita bisa balik fokus lagi, dapat jawaban-jawaban yang bagus lagi gitu. Tapi again kalau teman-teman punya sisa waktu, it's okay untuk mengingat-ingat ya untuk coba jawab dengan harapan bakal benar karena again kalau benar pun dapat satu dapat skor tapi kalau nggak benar pun kalau salah itu di nolin ya bukan di minus gitu jadi emang enaknya ya diisi semua gitu tapi belajar untuk let it go ya maintain focus train terus yang kedua tadi predict the answer by skimming questions for keywords oke jadi teman-teman kalau bisa expect predict the answer gitu ya. Nanti itu akan dikasih waktu di awal setiap tes teman-teman untuk sekaligus baca baca instruksi ya, baca perintah soal. Itu ada waktu juga untuk teman-teman apa namanya? Baca soalnya. Nah, itu juga penting dibaca soalnya gitu ya. Mumpung dikasih waktu sebelum tesnya actually mulai, dibaca soalnya, dibaca pilihannya kayak gimana biar kita punya gambaran nih gitu loh. Oh, yang di kosong-kosong ini yang ditanya ini misalkan dia nama terus oh alamat udah kisi berarti itu nggak ditanya kan dia nomor telepon terus oh misalkan nomor tiket nih kode tiket pesawat gitu ya atau kode pos segala macam jadi kan kita udah bisa cocokologi oh kalau nomor pesawat itu kan berarti dia nanti bakal campuran huruf sama angka ya kalau misalkan dia alamat berarti dia ada bla 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 street atau bla 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 avenue ya terus nomor rumah misalkan atau nomor blok rumah kalau nama orang, ya nama orang itu pasti kita nangkep. Kalau nomor telepon pasti isinya angka doang gitu loh. Jadi eh, itu ya kita bisa skim questions-nya, terus cari keywords-nya yang dibutuhin, biar nanti kita fokusnya lebih gampang dapet sih gitu. Terus again focusing on keywords itu sebenarnya untuk predict juga ya answers-nya. Cuman itu tadi bukan berarti teman-teman cuman fokus ke oh aku mau nyari nomor teleponnya dia terus bagian rekaman lain tuh nggak diperhatiin jangan gitu ya tetap kita harus fokus gitu tapi eh, bagusnya adalah nanti nggak akan terlalu cepet sih. Untuk orang biasa itu dia bakal moderate ya kecepatan kecepatan recordingnya jadi nggak akan terlalu cepat ya, kecuali emang teman-teman belum terlalu tertrain banget teman-teman akan menganggap itu cepat padahal percakapannya tuh bakal normal gitu loh ini saya ngomong ngomong ini ya kecepatan bicara saya ini itu lebih cepat daripada nanti orangnya itu ngomong di recording IELTS-nya gitu jadi mereka akan lebih slow dan mereka akan clear kok dan juga kalau misalkan teman-teman tes di komputer ya Pak, ada setting untuk adjust volume-nya juga. Jadi itu bakal sesuai senyamannya teman-teman menjelaskan gitu. Biar biar paling clear itu volumenya seberapa, teman-teman bisa sesuaiin gitu sih. Again, listen actively ya, diperhatiin, jangan cuma listen aja. Kalau udah yang namanya mau IELTS listening, udahlah. Itu pikiran-pikiran yang lain diminta ditahan aja dulu, dibuang, kosongin. Kita fokusnya ke layar, baca layarnya ya, sama listening. Nah, ini juga salah satu tips yang mungkin belum saya sempat ketikin, maaf. Teman-teman kalau bisa jangan dibiasakan begini ya, listening tuh sambil gini, ditutup matanya gitu ya. Padahal teman-teman info penting tuh juga ada di layar, teman-teman ya. Jadi kalau bisa, kita mulai train untuk multitask nih. Kuping kita terima info, mata kita juga terima info, gitu loh. Cocokologi antara apa yang kita dengar sama yang ada tulis di layar, gitu ya. Gitu. Karena kalau misalkan teman-teman cuman listening, listening gini, fokus, terus nanti eh, mau ngerjain soalnya, nginget-nginget lagi, ya. Nah itu susah. Menurut saya lebih mending teman-teman bisa dilatih untuk multitask. Atau sambil ditulis dulu key infonya di secari kertas yang bakal dikasih nanti gitu ya ditulis terus nanti dicocokin sama soalnya kayak gimana gimana nah gitu ya daripada cuman dengerin untuk fokus tutup mata gitu ya kalau bisa dilatih ya bisa fokus listening tanpa perlu tutup mata gitu ya teman-teman ya terus
again, understand context. Itu tadi ya, konteks dari percakapannya itu gimana, misalkan atau konteks dari monolognya gimana, dia itu semacam konferensi atau seminar atau di kelas, ya, atau dia percakapannya antara siapa dengan siapa, kita perlu paham. Apakah ini percakapan antara misalkan dosen sama mahasiswanya, ya, apakah ini percakapan misal sama staff, staff sama klien, atau karyawan sama klien, ya, atau ini orang yang posisinya sama nih, sama-sama student misalkan, sama-sama rekan kerja misalkan, gitu ya, atau sama-sama misalkan orang yang kerja di satu level gitu. Jadi teman-teman harus bisa ya understand konteksnya begitu. Oke, ini akhir dari PowerPoint saya sih sebenarnya. Cuman abis ini kita bisa sharing lebih lagi. Saya juga rencananya bakal coba-coba cari tips apa? Bukan tips sih, tapi tipe-tipe soal. Tapi yang pasti kalau saya mau menutup presentasi kali ini, again, saya akan bilang, hey, you got this. Oke, you got this. Jadi teman-teman pede dulu, ya percaya diri dulu, yakinkan diri kalau teman-teman bisa. Ya dengan persiapan yang cukup, ya belajar yang sungguh-sungguh, teman-teman bisa ace. Gitu ya. Ini sekalian saya cari-cari lagi sambil googling dikit. Mungkin teman-teman ada yang mau langsung lempar pertanyaan aja, it's okay. Langsung shoot. Atau kalau mau interact, boleh. Gitu sih. Oke, terima kasih Mas Hesi untuk pemaparannya. Nah, ini teman-teman eh, yang punya question bisa raise hand juga ya. Kak Heski mau nanya, tadi kan disebut bahwa dalam 30 menit kita harus menyelesaikan 40 soal. Nanya teknisnya sih, apakah yang menentukan start listening test itu kita? Jadi ketika kita duduk, waktunya udah mulai, atau ketika kita klik start, baru waktunya mulai? Oke, thank you Mbak Rika pertanyaannya. Ini langsung jawab atau kumpulin dulu pertanyaan Mbak Uha? Langsung jawab aja nggak apa-apa Mas. Nanti kalau udah overload pertanyaan kayak Oke, kemarin. kalau sesuai ingatan saya, tapi mungkin teman-teman ada yang udah tes IELTS akhir-akhir ini, eh, mau jawab nggak apa-apa ya. Tapi kalau seingat saya itu nggak ada ya Mbak, kita baru duduk terus langsung timer langsung mulai, enggak ya. Pasti dikasih kesempatan nafas dulu dan itu nanti ada instrukturnya. Jadi ketika masuk ruangan ya, itu saya itu pengalaman saya di British Council Jakarta, kita nanti masuk ke lab komputernya, kita akan didudukin, nanti akan dengerin dulu instruktur yang di depan. Dia akan kasih pengumuman, arahan segala macam. Aplikasinya itu udah ada, udah kebuka. Nah, nanti ketika eh klik startnya itu barengan semua, terus ada instruksinya, timernya jalan segala macam. Nah, baru recordingnya start segala macam gitu. Dan iya, kalau nggak salah recordingnya ya kita play, tapi sekali play itu nggak bisa di pause ya Mbak ya, Mbak Rika ya, dan juga teman-teman di sini ya. Jadi kita nggak punya kuasa untuk nge-pause, apalagi minta minta ulang gitu, minta di replay enggak. Jadi ketika rekaman itu selesai, beb, udah tutup. Kita udah tinggal kita dan soal aja, langsung berdansa gitu. Gitu Mbak Rika. Oke, berarti kita sudah nggak mengatur waktu ya, cuma ngikutin sistemnya aja. Iya, sebenarnya ngikutin sistemnya. Karena itu aplikasi udah khusus, kita ikutin dari instruksinya juga gitu. Instruksi dari instruktornya gitu. Oke, thank you Dan Kak. pastinya pasti tetap dikasih kesempatan kalau misalkan kita ada nanti dijelasin tuh. Tapi dijelasinnya dia dalam bahasa Inggris sih memang gitu. Jadi eh karena kalau pengalaman saya, misalkan saya baru sampai tempat tes ya, saya baru sampai ke tempat tes, itu masuk ke kantornya itu udah full English environment gitu. Jadi nggak ada bahasa sama sekali yang dipakai gitu. Jadi kalau misalkan mungkin Mbak Rika keusahan, nanti bisa raise hand dan itu akan langsung didatengin gitu sih sama yang instrukturnya gitu. Karena dia akan ada setidaknya satu yang stay di dalam ruangan tempat peserta tes gitu. Semoga menjawab ya Mbak Rika ya. Oke, Kak, thank you. Oke, ada pertanyaan lain dari Mas Bobi nih. Mas Bobi juga bisa open mic Oke. ya Mas Bobi. Perlukah Oh, kita Mas Bobi. mencatat perlukah kita mencatat kertas saat listening? Oke, Mas Bobi dari chat ya. Perlu kita mencatat secari kertas di saat listening. Sepaham saya atau seingat saya itu kita dikasih secari kertas ya.
Iya, sama alat tulis. Alat tulis itu kita bawa sendiri, ya. Tapi nggak boleh pencil case. Kita bawa ke meja tuh cuman satu alat tulis, benar satu alat tulis. Nah, tapi kertasnya itu disediain kalau nggak salah. Dan itu terserah, absolutely up to you. Mas Bobby itu enaknya mencatat di secari kertas saat listening, terus nanti transfer answer-nya, ya. Tapi kalau di komputer, Mas Bobby dan teman-teman di sini harus catat, ya kita nggak ada extra time untuk transfer ya. Kecuali dulu sistemnya kita ujian pakai kertas, kita coret-coret dulu, terus nanti ada tambahan 10 menit untuk kita masukin transfer ke lembar jawaban. Tapi sekarang karena lembar jawaban kita ada di komputer ya, gitu loh. Jadi itu nggak akan dikasih waktu tambahan ya. Jadi itu time-nya harus diperhatiin. Jangan kita sampai nulis jawabannya udah semua kita tulis di kertas, terus kita kehabisan waktu buat transferin gitu ya ke ke apa ke layar komputer gitu. Jawabannya apa gitu. Jadi hati-hati. Tapi itu perlu apa enggak? Itu sesuai Mas Bobi. Enaknya Mas Bobi itu bagaimana? Atau enaknya teman-teman itu mencatat atau enggak? Gitu sih. Disesuaikan aja. Kalau saya pribadi, saya waktu itu nggak kepake catatannya. Jujur karena saya lebih nyaman listening itu langsung flowing. Saya dengar infonya, saya baca soalnya nih, udah expect, oh ini yang ditanya nomor teleponnya dia nih. Oh ini ditanya alamat atau kode pos segala macam. Jadi saya langsung ketika dengar langsung saya ketikin. Ketika dengar saya langsung ketikin. Tapi nggak semua orang kayak gitu ya caranya. Jadi eh, terserah teman-teman gitu sih. Tapi bukan kita mencatat secara kertas di luar terus dibawa ke dalam ya. Itu useless juga sih. Plus curang juga hitungannya. Jadi gitu teman-teman. Harus hati-hati. Oh ya, mungkin untuk tambahan juga ya. Untuk info Mbak Rika tadi yang nanyain tentang timer dan juga teman-teman. Kalau misalkan kita selesai duluan, itu nggak bisa klik selesai terus udah selesai duluan gitu ya. Ketika kita misalkan kerjain satu section termasuk listening, kita selesai nih. Waktunya masih 10 menit nih, tapi udah kejawab semua dan kita udah ngecek. Kita udah pede. Ya udah, itu timer harus berjalan sampai akhir, sampai selesai, baru kita boleh move on to next section gitu ya. Jadi timer itu bareng gitu teman-teman. Jadi nggak ada yang bisa duluan-duluanan. Paling ya kita recheck, check and recheck lagi. Atau itu teman-teman pakai kesempatan itu buat eh, misalkan minum, ya itu boleh. Atau ke toilet. Karena pengalaman saya gitu, saya selesai duluan. Jadi saya pakai masih ada waktunya, saya pakai ke toilet gitu. Tapi nanti nggak ada waktu khusus ya sebenarnya ya. Kayak, oh kalau misalnya kita keluar ke toilet itu dikasih waktu tambahan nggak? Kepake waktu ujian gitu. Ini saya mau nanya juga nih. Boleh, boleh, boleh Mbak. Jadi kan kalau listening sama reading itu ya sebenarnya semua skill sih ya adalah representasi hasil belajar kita ya atau kemampuan kita. Hmm, 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 hmm. Nah, tapi mungkin ada beberapa momen yang kayak grogi atau mungkin kita tuh sebenarnya bisa memaksimalkan skor sampai 7 misal, yang tadinya skor 6. Nah, ini tuh Hmm, apakah apakah lebih baik pada saat sesi belajarnya ya? Apakah lebih baik mempelajari strategi menjawab IELTS atau kita membuat listening habit kayak gitu untuk refleksi kita lebih lancar atau gimana? Seperti itu sih maksudnya. Prefer yang mana nih kalau Mas Heski? Oke. eh Baik. Thank you Mbak Uha jawabannya lagi. Pertanyaannya. Kalau saya pribadi, eh strategi mana yang paling bagus? Ya, itu adalah tergantung dari pribadinya kita, gitu ya. Kalau misalkan kita udah ngetes nih, terus kemampuan kita sadar, oh kurangnya sebenarnya di situ. Nah, itu yang dilatih, gitu. Kalau saya pribadi, saya udah punya listening habit yang bagus banget, ya. Kalau saya mau jujur, itu saya udah terbiasa banget dengan yang namanya bahasa Inggris, termasuk Inggris yang beraksen, ya. Itu listening habit, ya. Jadi itu udah oke. Kalau saya pribadi udah oke. Jadi yang saya genjot adalah eh, berusaha menerapkan strategi dalam pengerjaan soal gitu. Pengerjaan soalnya bagaimana gimana gimana gimana. Soal kayak gini tuh jawabannya paling bagus gimana sih? Eh, Caranya kayak gini caranya gimana gitu. Dan strategi pribadi dari saya gitu sih. Tapi again harus menyesuaikan sama diri sendiri gitu.
kita assess, dan kita coba lihat diri kita sebenarnya kurang di mana. Bisa aja kemungkinan besar kita tetap kurangnya di dua-duanya. Antara kita memang kurang listening habit-nya kita susah, sama strateginya kita belum bener nih, makanya score listening kita rendah, gitu. Jadi tetap harus aktif dibangun juga listening habit-nya ya, terus kejar, strategi pengerjaan soal tuh, cara ngejawab soal tuh gimana ya, gitu sih, Mbak. Kalau saya pribadi, sebenarnya sudah saya sampaikan di section speaking ya, sesi speaking minggu lalu itu, kalau saya pribadi menganggap bahwa, IELTS listening itu sama reading itu kan yang paling objektif. Jadi paling gampang kita nargetin dapat skor tinggi, ya jawab sebaik-baiknya soal dengan benar gitu loh. Jadi saya waktu itu genjotin di listening dan reading. Genjotin banget sampai benar-benar positif saya bisa dapat skor tinggi, ya. Karena again kalau kita misal untuk keperluan beasiswa atau keperluan ke universitas segala macam, targetnya overall misalkan 7, ya overall 7, oh berarti kan sebenarnya itu rata-rata dari semua section ya, listening, reading, writing, speaking. Kalau misalkan kita ada yang lemah, ya, nah, ini bisa didukung sama yang kuat nih, gitu. Jadi yang kuat digenjotin sampai benar-benar yakin tuh bisa setinggi mungkin untuk dia bisa ngangkat yang lemah. Kecuali kalau persyaratannya semua section tuh nggak ada yang di bawah misalkan 6. Nah, itu yang memang kita harus pastiin sih gitu per sectionnya. Itu. Oke, Mas Mbak Uha izin bertanya. Boleh, boleh. sama nggak? Oke, Mas Rizky, saya salah satu yang menurut saya paling susah naik itu di saya itu adalah listening. Jadi saya itu sebelum les juga itu pretest saya itu skornya saya udah 6. Terus sampai satu Oke, setengah di bulan listening berarti, Mbak. ya insentif itu intensif belajar IELTS juga akhirnya official test juga tetap 6 gitu. Sementara reading Oh, progress naik-naik gitu ya. Jadi setelah saya analisa, sepertinya saya banyak faktor yang bikin saya tuh lost focus gitu. At least oke. di hari H pas ada nervous dan lain sebagainya itu udah. Sementara kan nggak bisa di recall ya. Kecuali kayak reading itu kan kita bisa bolak-balik ngecek dan lain Betul. sebagainya. Nah, eh gimana ya? Apa ya? Biasanya kayak di hari H itu kan complicated ya, grogi, ansietas dan lain sebagainya gitu. Stay fokus itu gimana sih membangun habitnya gitu? Karena saya merasa saya juga udah praktis gitu. Oke. Ya, thank you. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Fitri ya. Eh, Mungkin saya bisa jawab paling sesuai sih sama karena saya bukan IELTS advisor yang official gitu ya. Saya cuma berdasarkan pengalaman pribadi juga. Jadi paling kalau misalkan untuk bisa naik gitu listening, untuk bisa maintain fokus adalah ya kita ningkatin confidence dulu. Memang itu tadi ya saya rasa salah satu faktor kenapa orang tuh banyak banget bisa hilang fokus adalah gugup. Ya, mereka anxiety, kehilangan informasi gitu. Padahal sebenarnya selama listening gitu ya, mereka perhatiin, terus tiba-tiba ada kepikiran aja gitu, ada pikiran nyungsep gitu di otak, aduh kayaknya ada info yang gua kurang nih, gitu. Nah, gara-gara pikiran itu justru malah fokusnya hilang, gitu loh. Padahal dia nggak ada misinformasi apa-apa, tapi tiba-tiba ada masuk pikiran kalau yang mengira dirinya itu kehilangan informasi, terus akhirnya malah kehilangan informasi beneran karena dia udah anxiety duluan. Gitu. Jadi mungkin saran dari saya adalah cari metode untuk memang kurangin anxiety itu sih Mbak atau rasa gugup ya yang bisa berpotensi. Ya, seperti saya bilang di sesi apa ya, sesi speaking ya minggu lalu bahwa rasa gugup itu normal, anxious ya, nervous itu normal, tapi kita harus pasang mindset betul-betul kalau kita bakal jauh terbantu dengan yang namanya pikiran tenang, rileks, daripada kita gugup. Ya, kita mengkhawatirkan. Asli itu mengkhawatirkan segala macam itu nggak bawa manfaat sih. Gitu. Karena rasa khawatir memang datang sendiri ya, bukan kita pengen khawatir. Cuman cari cara aja biar kita bisa rileks, ya. Eh, Afirmasi positif kayaknya tuh tipe apa model yang banyak orang terapin ya. Kalau kita terus positive affirmation sama diri kita, kalau kita bisa, kita mantep nih, udah mantep listeningnya, kita udah persiapan dengan baik. Yang penting hindari distraksi segala macam, benar-benar dicoba
dihilangin aja pikiran-pikiran yang aneh, fokus untuk listening, terutama mungkin untuk ke apa namanya, kalau listening itu kan karena dia section pertama ya Mbak Fitri ya, terus kita mungkin kepikiran, "Aduh habis listening gue masih punya reading ya, habis reading masih ada writing writing masih ada speaking lagi." Nah itu tuh bahkan itu potensi distraksi walaupun kita sama-sama mikirin tentang IELTS gitu. Tapi saran saya kalau pas listening udah kita fokus listening aja. Karena saya pribadi pas saya bagian listening ya, ya udah peduli setan sama section yang lain. Yang di depan saya ini listening gitu. Jadi saya fokus listening. Untuk reading, ya udah saya mikirnya nanti saat readingnya gitu. Tapi untuk saat listening, saya mikirnya listening gitu. Gitu kira-kira ya. Mbak Fitri, Oke, apakah menjawab? Iya, ya, ya. gitu sih Thank Mbak. you. Iya, jadi teman-teman untuk yang terdistract itu tadi ya, ditenangin dulu pikirannya, harus confident dulu, dan juga eh, ya distractionnya apapun itu dihilangin deh. Termasuk bahkan distraction di hari itu ya terkait bagian-bagian IELTS lain gitu yang kita perlu pikirin. Nggak usah terlalu dipikirin. Yang di hadapan aja kita dulu, yang kita hadepin gitu ya. Jangan kita pas listening kita mikirannya aduh reading kayak gimana nanti ya. Aduh speaking dapat dapat panelis yang baiknya. Enggak, malah terus listening kita tank, malah jatuh gitu kan. Karena kita fokusnya ke hal yang lain. Jadi fokus dulu ke listening gitu aja sih. Jadi mereka nanya pas pengalaman saya waktu ngerjain listening, apakah memang ngerasa semudah itu waktu jawab? Atau sempat ada part atau struggling atau lose train di 1 sampai 2 soal? Oke. Kalau pengalaman saya pribadi, karena saya udah cukup confident, ya balik lagi, bangun confident itu ada sesuatu hal yang sangat-sangat berguna sih. Karena saya udah cukup confident, jadinya eh, nggak terlalu merasa, kalau struggling, iya ngikutin ya. Kayak tapi loose train itu enggak sih, saya nggak merasa loose train. Tapi saya hampir loose train, Mbak. Ya kereta fokus saya tuh hampir. Kenapa? Karena itu tadi ada roh yang namanya doubt tuh ngampirin sama saya. Itu salah satu musuh utama sih menurut saya. Di dalam section listening adalah keraguan ya atau doubt. Tiba-tiba ngeraguin diri aja sendiri. Padahal kita udah oke nih fokus kita. Udah jalan kok, udah mantep. Tiba-tiba ragu. Bener nggak itu tadi? Ya, bener nggak? Apa jangan-jangan satu huruf? Salah. Apa jangan-jangan ini gini gini gini. Nah, itu malah kalau kita kasih makan, udah tambah keluar jalur itu keretanya. Itu jadi saya nggak mikirin, bener nggak ya tadi? Udahlah, bodo amat. Ngapain juga, mau ngapain lagi gitu. Daripada saya lose train, terus saya mikirin, aduh satu soal tadi salah ya, gimana ya? Terus saya lagi stres kayak gitu, terus soal-soal berikutnya sementara recordingnya masih jalan gitu. Jadi soal-soal berikutnya hancur. Jadi saya pribadi nggak. Se- Dia momen saya ada keraguan itu, langsung saya balik lagi natap layar, baca. Nah itu sih pentingnya. Menurut saya kita bisa feed information dan nggak hanya dari kuping juga ya, tapi dari kita baca layar. Ya, kalau misalkan kita dengar pembaca, terus misalkan pembacanya enak nih suaranya, ya kita kayak jadi kayak bengong jatuhnya kan. Nah itu coba balik lagi, lihat ke layar lagi, lihat soal, itu jamin langsung fokus deh. Kalau saya gitu ya, nggak ada jaminan sebenarnya, nggak ada jaminan. Cuman kalau saya pribadi waktu itu saya ngeliat soal, saya langsung ingat, oh ya ini lagi tes IELTS ya, harus jawab soal habis ini. Nah itu, nanti kita balik lagi fokus lagi, gitu. Ada beberapa pertanyaan lagi di kolom komen, langsung saja Mbak UH ya. Mas Kevin, I have questions. How do you handle, nomor satu, how do you handle if I lost 1 or 2 questions? Nomor dua, do you have any tips for multiple choice? I have an issue with that. When you practice, how much score you always get? Oke, ini ada 3 paket soal dari Mas Kevin ya. Mungkin saya jawab dulu. Mas Kevin, how do you handle if I lost 1 or 2 questions? Again, saran dari saya, ya, how do you handle it? I think, ya, berdasarkan juga pengalaman dari teman-teman saya, the best way to handle it is let it go. Just let it go. Karena mau gimana? Kalau misalkan kita udah lost focus untuk 1 atau 2 soal, sementara faktanya adalah recording itu nggak akan diulang, mau kita jungkir balik ngalahin Thanos sekalipun, ya, ya udah di let it go aja. Kita fokus ke jangan apa yang udah lewat,
tapi tetap fokus sama apa yang masih jalan dan yang akan jalan nih, gitu. Jadi ya harus belajar untuk merelakan sih. Nah, makanya sebisa mungkin jangan sampai hilang. So you don't answer the question or you guess. Oh, oke. So for me personally, kalau pas saya latihan, saya lose fokus ya. Saya latihan itu kan pakai yang once per recording. Um, Kalau saya ada waktu tambahan, saya try to guess the answer because try to recall, coba untuk recall gitu ya. Kalau kecuali saya benar-benar kehabisan ide, Mas Kevin, I don't answer it. Tapi kecuali saya masih ingat-ingat tadi yang diomongin apa, ya konteksnya, saya try to guess. Karena kalau kita masih ada waktu, there's nothing wrong with guessing. Hey, the worst that can happen dengan guess adalah kita nol, ya salah. Tapi the best thing that can happen, kita benar. Oh, asal nebak, tapi benar gitu ya. Gitu. So if you still have time, yeah, try to guess. That's okay. Terus, do you have any tips for multiple choice? Because I have an issue with that. I think I will share this. Kalian saya kasih soal multiple choice ini. Saya udah ketemu websitenya dari IELTS. Tiba-tiba pertanyaan listening. Number 3, when you practice, how much score do you always got? Saat saya benar-benar awal practice untuk siapin Hamin 1 bulan, itu masih di sekitar 30, 30, 32, 32, 33 gitu. Yang bener ya. Lama-lama udah tahu, oh soalnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, mendekati hari H tes, bukan mendekati ya, ya setelah akhirnya seminggu belajar segala macam, karena saya genjot ya, saya emang target saya adalah genjot listening dan reading untuk ini kalau bisa perfect, biar ngangkat writing dan speaking yang saya mungkin penilaiannya subjektif saya jadi mungkin kurang gitu. Jadi saya genjot sampai saya positif bisa dapat 36 ke atas. Dan memang kenyataannya gitu, pas saya praktis, misalkan di website-website yang free gitu ya, yang jawaban yang benar sesuai kunci jawaban itu 36 up gitu sih. Nah, di situ saya udah pede, baru saya move on ke latihan writing speaking gitu. Oke, ini ada follow up question. What materials do you always use for practice? Materials that I use for practice itu ada di link G Drive yang saya kasih. Saya jujur, saya pribadi nggak pakai buku yang kayak Cambridge punya siapa nggak. Saya dari website internet gitu sih. Eh, Salah satunya Magush, Magoosh, itu juga lumayan. Sama saya latihannya dari karena saya di British Council Jakarta, itu ketika saya beli IELTS-nya, saya bayar, itu dia ke-unlock materi premium. Dan itu ini semacam promosi, tapi eh, kalau teman-teman di British Council itu bakal ke-unlock materi premium namanya Get IELTS, dan itu sangat berguna banget untuk semua section termasuk listening gitu. Jadi materi-materi saya yang saya pakai itu materi-materi free di internet gitu sih. But again, kalau saya mau rekomendasikan ke orang, uh, I don't think you should do what I do. Saya nggak merekomendasikan cara saya karena itu cara yang cukup idiotik ya, cukup nekat. Dan teman-teman kalau mampu dan bisa ada waktunya, please ambil kursus ya gitu. Dan kalaupun self study, ya pakai materi-materi yang berkualitas. Dan time managementnya juga self study eh, yang umumnya kalau kita nggak pakai tutor ya kita self study ya pasti akan lebih lama lagi dengan kita pakai tutor. Ya level kemampuan kita sampai di mana. Nah, itu harus jadi nggak bisa expect kayak oh 1 minggu lagi IELTS saya udah oke nih. Nggak gitu ya. Emang harus invest time dan tenaga gitu. Oke, di bawahnya Mas Kevin ini ada tadi Mbak Fitri lagi nanya sebelum mutusin untuk tes IELTS, apakah sebelumnya Mas Eski nilainya saat latihan sudah konsisten di 9? Itu tadi ya. eh, Kalau kita ngomongin section listening, iya, saya konsistennya di eh, 8, setidaknya di atas 8, 8, 8,5 gitu ya. Saya kejar konsisten itu Mbak. Ya. Jadi saya listening, itu latihan, sampai setiap saya latihan itu udah di atas 8, nah di situ baru saya udah pede, baru move on gitu. Itu. Nah, mungkin teman-teman di sini pastinya kan punya target masing-masing. Ya, entah itu misalnya aku target mau 7, ya, atau misalnya target cuma 8 gitu. Ya, it's okay, it's nothing wrong with that. Tapi kalau menurut saya, kenapa targetnya cuma 7? Kalau bisa aim for higher
just aim as high as possible, karena itu mindset yang saya pakai untuk saya belajar ya. Belajar IELTS ada ya. Saya nggak mau patok angka. Saya mau patok as high as possible. As high as possible-nya 9. Ya udah, saya patoknya itu gitu. Kalau as high as possible-nya 11, ya udah saya patoknya itu. Jadi saya nggak pernah, oh maksimal skornya 9, tapi saya mau setidaknya 8 deh gitu. Nggak, saya selalu coba setinggi mungkin gitu. Gitu ya. Terus Mas Roni, halo, izin tanya, saya selalu kesulitan di bagian pilihan ganda listening. Apakah ada tips, Mas? Ah ya, oke. Ini sesuai sama pertanyaan Mas Kevin. Nanti saya kasih habis ini sekaligus saya share screen ya. Terus Mbak Rima bertanya, maaf kalau tadi udah bahas pembiasaan dengerin SIS, DED itu gimana ya? Apakah ketik keyword di YouTube tentang plural singular apa gimana? Suka salah di bagian ini. Iya, kalau yang kita kalau kita mana namanya itu pakai S atau IS, D sama ED itu bentuk lampau gitu ya. Em, Sama bentuk plural singular gitu emang tergantung katanya sih Mbak. Itu benar-benar spesifik ke katanya itu mana konteks. Ya katanya itu pakai kata apa gitu loh. Karena bentuknya itu sesuai kata jadi iya itu salah satu caranya adalah belajar di YouTube ya untuk prinsip plural singular past tense segala macam itu bisa gitu. Itu bisa sih. Cuman ya kalau bisa belajar dari buku lagi, penguasaan basicnya, it's okay gitu. Terus Mbak Laras tanya, biasanya belajar via web apa? Apakah ada web yang bisa langsung praktis dan tahu bandnya? Itu tadi ya, kalau saya tadi belajarnya di Drive yang sempat saya share, itu Drive bukan punya saya nemu, terus saya share aja karena itu membantu saya. Tadi Magush, itu salah satu yang lumayan tuh, Magoosh, atau kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya, Mbak Laras, itu tadi pakai programnya British Council. Kalau memang kita rencana tes di British Council, dia akan unlock. Dan itu dia unlocknya akan eh, banyak banget pakai soal latihan ya, sekalian materi kelas gitu, gitu. Dan itu seingat saya memang bisa langsung keluar bandnya kok. Ya. Ataupun sebenarnya nggak Mbak Laras nggak perlu banget website yang langsung keluar bandnya. Kita pakai tabel tadi yang sebenarnya udah ada di internet, tabel yang saya kasih ya. Sebentar, mana nih? Kok nggak kelihatan ya? Tabel yang saya kasih, jadi Mbak Laras misalkan ambil latihan, terus tinggal dicocokin aja pas pas ngecek jawaban itu berapa benar jawaban, nanti disuain aja. Oh, bandnya segini karena jawaban saya benernya udah segini gitu loh. Gitu. Ini ya, kelihatan ya, semoga kelihatan. Nah ini. Itu jadi eh, nggak mengandalkan apa namanya nggak mengandalkan website yang harus ada keluar band score-nya pun nggak, karena saya awal-awal belajar Balaras juga nggak gitu. Saya awal-awal belajar adalah eh, dia websitenya nggak keluar, saya cuma ngerjain soal, saya ngitung aja dari berapa saya bener soalnya gitu. Dan emang harus konsisten ya, konsisten dalam artian kita jangan kalau udah salah ya beneran salah gitu, integritas, jangan kayak ya ini kan dikit lagi cuma salah satu huruf lah benerin lah ya ya kan gitu loh ya, langsung kita set, kalau salah kurang satu huruf pun set dianggap salah segala macam. Itu kita assess skill asli gitu. Jadi saya mostly belajar listeningnya gini Mbak, nggak pakai website yang langsung keluar bandnya, tapi eh, website yang ada kunci jawabannya yang pasti, yang ada kunci jawaban, kita bisa ngecek sendiri. Oh saya misalkan benernya cuma 35 ya, oh band score saya segini berarti gitu. Is it okay if I only use Cambridge? Ini Mas Kevin nanya, is it okay if I only use Cambridge because I ever try to practice IELTS get premium, but the pattern really difference. For instance, there is a question with 3 words. Ah ya betul. Ya jadi itu ya. Kayaknya menurut saya emang eh kalau bisa didiversifikasi ya sumbernya, jangan kita bergantung sama Cambridge doang. Ini saya lupa mention ya. Terima kasih Mas Kevin sebesar-besarnya atas remindernya itu tadi. Salah satu syarat jawabannya sekarang ada word limit ya. Jadi misalkan nanti teman-teman baca instruksi, harus baca instruksi karena ada kayak gini ya. Misalkan setiap jawaban itu ada no more than 2 words. Berarti maksimal adalah 2 kata gitu ya. Jadi kalau teman-teman
masukin 3 kata udah otomatis itu langsung zero gitu. Jadi Mas Kevin ya kalau bisa diversifikasi, jangan terlalu depends on Cambridge aja gitu sih. Karena ini juga update kan, semakin ke sini semakin ke zamannya ujiannya semakin update juga gitu. Jadi dilihat kata sebelumnya. eh ini Mbak Rima nyambung ke pertanyaan yang ini tadi ya, SESDED. Iya, nyambung ke iya, nyambung ke kata sebelumnya biasanya kita ngeliat konteksnya sih, Mbak. Kalau di ED gitu kan dia konteksnya adalah masa lampau ya. Penggunaan di itu di akhiran kata. Kalau SES itu kan dia apa namanya? Plural. Tapi ada juga kan yang apostrophe S gitu ya, misalkan eh, the house's number. Ya. Nah, itu kan mungkin mungkin dari kalimat itu teman-teman ada yang bingung the house's number. Dia ditanya the house's number. Houses-nya ini gimana nih konsepnya nih? Apakah houses plural apa houses yang pakai s di belakangnya karena kepemilikan? Maksudnya tanda kutip atas ya, terus satu tanda kutip satu terus s ya. Padahal maksudnya kan the houses number itu adalah nomornya si rumah gitu kan. Nomornya milik rumah itu. Gitu. Jadi nomor rumah. Tapi orang mikirnya oh houses oh pasti berarti menyangkut apa namanya? Rumahnya yang banyak gitu, plural gitu kan. Terus padahal udah ketahuan kok dari kata setelahnya number. Number itu kan singular ya, bukan plural. Kalau misalkan dia mentionnya rumah yang plural, misalkan dia numbernya juga harusnya plural juga, numbers gitu. Jadi betul Mbak, konteks itu juga penting gitu sih. Ya di penguasaan bahasa Inggris setidaknya ya gitu. Coba saya mau share juga em, tadi, bentar-bentar. Mungkin kalau ada pertanyaan lain, it's okay. Ini saya mau coba share yang dari website IELTS-nya langsung. Ya udah kelihatan. Ya, ini websitenya IELTS. Ya, ini tipe-tipe soalnya yang ada di listening test itu kayak gimana. Yang pertama ini yang jadi pertanyaan tadi ya, sama Mas Romi, kalau nggak salah sama Mas Kevin, ada multiple choice. Multiple choice can be answered one correct answer, dan segala macam. Question followed by 3 possible answers. Iya, multiple choice itu pilihan ganda, seperti pada teman-teman tahu pada umumnya. Terus beginning of a sentence followed by 3 possible ways to complete the sentence. In a possible multiple choice question where you are required to choose. Saya agak lupa deh, saya dapat multiple choice apa enggak ya, listening. Possible answers and told that you have to choose more than one answer. Multiple choice questions are used. Kalau tips dari saya sih, memang untuk Mas Kevin dan Mas Romi dan teman-temannya yang nanya, eh Mas Roni, sorry, kesusahannya itu di pilihan ganda. Memang itu sih salah satu apa upper hand yang harus kita punya adalah kita lihat dulu soalnya. Sebelum recordingnya mulai, yang dimana itu harus menyita perhatian kita. Mumpung perhatian kita belum tersita pas recordingnya, itu apa dibaca soalnya gitu. Soal pilihan gandanya sama pilihannya itu kayak gimana. Kalau bisa baca cepet gitu ya. Pilihan gandanya kayak gimana, terus terus kita udah mulai kayak predict answer atau punya gambaran jawabannya. Nanti gambaran jawabannya itu terconfirm melalui yang namanya kita listening ke recordingnya gitu. Itu sih, semoga menjawab. Itu salah satu tips utamanya itu memang dibaca. Karena saya ingat banget, saya diberikan waktu kok untuk ada waktu luang untuk ngebaca instruksi dan soal. Nah, itu harus dipakai. Ya, jadi kalau bisa em, bukan kita pakai untuk meditasi, terus kayak relax. Ya itu bagus. Cuman kalau bisa itu di awal banget sebelum semua rangkaian tes ya. Kalau di rangkaian tes kita udah tenang segala macam, kita udah baca instruksinya semua udah pastiin. Oh word limitnya ada nggak? Segala macam segala macam segala macam. Terus nanti baca soalnya. Ya, kalau pilihan ganda dibaca soalnya, terus dibaca pilihannya gitu. Pilihannya mirip apa enggak? Terus pilihannya beda-beda jauh apa enggak gitu kan? Gitu sih. Tapi jangan tertipu sama apa namanya? Kita cari eh,
misalkan ada 3 pilihan nih, terus kita cari cuma salah satu aja. Nah, karena kemungkinan tiga kata yang ada di dalam pilihan itu, teman-teman, itu ada semua di rekaman gitu ya. Jadi nanti kita bingung sendiri, loh tiga-tiganya ada di rekaman. Jangan kita patok pada kata apa dari 3 pilihan itu yang ada di rekaman. Emang harus klop sama informasinya, bukan cuma modal ada di rekaman gitu aja. Dan salah satu tips juga, kita fokus on final decision ya. Eh, itu gimana maksudnya? Jadi kan kalau nggak salah, tadi saya bilang ya itu kita conversation development. Ya, pengembangan sebuah conversation itu berkembang dari argumen awal sampai argumen akhir misalkan. Nah, kita tuh harus pilih yang final decision. Kalau memang secara umum ditanyakan di soalnya itu final decision gitu ya. Jadi misalkan si Katie minta jadwal kuliahnya berubah-ubah nih, terus dia konsultasi sama si dosennya, gitu, percakapan tuh akademik, segala macam. Oh, saya ada mata kuliah A, mata kuliah B nih, gini nih. Oh, teman-teman udah di eh, multiple choice udah dengernya oh si Katy bakal milih terus Katy-nya ngomong iya saya bakal milih mata kuliah B yang ini terus teman-teman langsung jawab dulu tahu di akhirnya berubah akhirnya Katy suruh oh ya udah deh aku ambil mata kuliah lain aja C. Nah itu kan yang final decision-nya itu C. Jadi kita jangan terlalu tergesa-gesa juga. Harus paham semua percakapannya secara menyeluruh gitu. Kadang-kadang itu juga dibuat untuk semacam nge-trick ya, bukan maksudnya pengen tricky-tricky, cuman emang itu sih menguji fokusnya teman-teman gitu. Fokusnya menyeluruh, apa kita cuma mau pertahanin fokus selama setengah rekaman aja nih, terus sisanya kayak ya udah gitu. Nah, itu hati-hati ya. Multiple choice, teman-teman jangan andelin jawaban mana di antara pilihan yang ada di rekaman. Kalau semuanya ada di rekaman, gimana? Ya kan? Jadi pilihlah yang emang sesuai konteksnya dan yang final. Kecuali kalau ditanya emang sesuai konteks pertanyaannya, misalkan ditanya si Katy awalnya pengen di jadwal hari Selasa misalkan, emang pengen mata kuliah apa gitu kan? Ya ini misalkan. Nah, itu berarti kan dia bukan final decision, dia argumen awal gitu kan. Dia awalnya pengen ini gitu. Jadi again tahu soalnya sih, dilihat soalnya, baca gitu biar bisa expect. Tapi kalau again itu multiple choice, dilihat soalnya dan lihat pilihan jawabannya. Kalau isian singkat, kita kan nggak ada pilihan jawaban. Ya berarti kita cuma lihat soalnya dan kira-kira bisa cuman oh gambarannya kira-kira bakal gini nih jawabannya. Tapi kalau kita multiple choice, kita kan udah pasti tahu pasti satu dari 3 jawaban yang dikasih itu benar, ya kan? Itu tujuannya multiple choice kan gitu. Pasti satu dari semua pilihan yang kita dikasih itu yang benar. Nah, yang benar yang mana? Kita confirm di listening to recording. Karena nggak mungkin nanti di tes IELTS teman-teman multiple choice ada 3 pilihan A, B, C terus salah semua. Ya, itu nggak ada. Itu soalnya udah carefully design biar pasti ada jawabannya, nggak ada nulur. Itu. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak merasa nggak bisa confirm tiga-tiganya itu, wah berarti mungkin teman-teman kurang fokusnya gitu. Itu tadi multiple choice ya, yang sesuai sama pertanyaannya Mas Kevin. Terus ini juga ada matching nih. You are required to match numbered list of items to set. Nah ya matching, tapi ini saya ingat banget saya nggak dapet soal matching ya, gitu. Tapi ini teman-teman yang bisa teman-teman expect itu ada soal-soal kayak gini nih harus nge-match gitu. Terus plan, map, diagram, labeling. Ya, itu ada soal labeling. Ya, jadi misalkan diagram atau plan atau map. Ya, nah itu salah satu latihan saya pakai map dari sebuah wahana atraksi gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa nih. Itu tadi salah satu tips yang saya kasih kan. Kalau kita mau diagram atau plan atau mapping labeling itu harus pakai sequencing. Ya, sesuai diagram itu kan biasa ada urutan first, next, second, third, finally, ya, gitu. Terus kalau misalkan map, ya kita pakai arah ya, arah dan positioning, ya. Jadi kata di bahasa Inggris yang mengacu ke arah dan mengacu ke positioning. Misalnya dia they move east, gitu kan, oh bergerak ke timur, atau across from this building, oh, berarti di seberang.
gitu kan. Ada bla bla bla, berarti buildingnya itu depan-depanan, gitu kan. Right behind, ya, berarti dia persis di belakang, gitu kan. Atau yang mengacu ke this street atau alley, alley itu kan gang berarti. Oh begini gini 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 segala macam, gitu. Tapi ini bukan bagian akademik sih. Jadi nggak akan terlalu ribet. Teman-teman banyak latihan aja pasti bisa kok. Form, note, table, flowchart, summary completion. Ya, ini juga penting ya. Tipe soal yang kayak gini, ngelengkapin form, ngelengkapin note, table, flowchart, atau summary. Kalau form itu used to record factual details, biasanya data-data ya, kayak nama, address, telepon numbers. Saya ingat banget, listening saya itu pakai tipe yang form. Seperti yang saya ceritain tadi, antara staff asuransi sama kliennya. Ya, kliennya mau klaim apa, terus staffnya ngisi data kliennya. Nah, itu. A set of notes, summarize information using layout to show how different items relate to one another. Tabel, tabel juga. Nah, saya formnya itu bentuknya tabel, tapi ini sebenarnya tabelnya mengacu ke hal yang beda ya. Summarize information relates to clear categories. Misalkan place, time, price, gitu ya. Flowchart used to summarize a process which has clear targets. Nah, ini pentingnya untuk kita baca soal tadi sebelum memang mulai ngisinya. Adalah kita sebelum mulai rekamannya, malah kita untuk expect information. Predict ya. Oh, nanti bakal ditanya misalkan time. Ya, time nggak mungkin jawabannya dalam unitnya kilometer. Nggak mungkin. Time yang udah pasti satuan waktu. Oh, berarti nanti kita dengar nih, Q waktu tuh apa sih? Oke, selain angka, apa keterangan waktu? Misalnya AM, PM, misalnya 3 in the afternoon, ya, atau 4 in the morning, gitu, evening, night, nah segala macam itu keterangan waktu juga. Price, price berarti pakai currency, ya kemungkinan besar dia pakai currency. Oh, berarti dia ngomongin currency, berarti dia ngomongin price. Currency mata uang ya, kemungkinan besar ya mata uang barat, misalkan pounds, atau mata uang Australia, Australian dollar, segala macam. Flowchart itu juga mirip diagram sih. Kalau flowchart, ya cukup mirip diagram. You will select the missing words in either way from a list presented in the question paper and from the recording. You must keep the word limit. Ya, jadi ada kemungkinan besar teman-teman juga dikasih opsi-opsinya itu yang ada di soalnya. Di soalnya itu ada kata-kata, ya, kelompok kata-kata nih misalkan. Nah, terus dibilang, gunakan kata-kata yang ada di atas ini untuk ngejawab soal, gitu ya. Bisa aja jumlahnya pas, soalnya 7, kata-katanya 7, bisa lebih juga. Ya, misalkan soalnya 7, kata-kata yang dikasih kita 10, berarti ada 3 yang nggak kepake. Nah, taunya dari mana? Ya dari recording, gitu. Tapi istilahnya, itu tadi ya, cukup membantu sih kalau udah ada listnya, jadi kita tahu, oh pasti katanya diambil dari sini, gitu. Gitu. Dan setahu saya umumnya ya, nggak ada tuh yang namanya satu kata itu dipakai untuk multiple soal tuh nggak. Jadi setiap soal pasti jawabannya berbeda, gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada dua soal misalkan jawabannya ini kayak konten test gini loh. Gunakan 3 kata ini ya. Semoga kelihatan di layar nih. Gunakan 3 kata ini untuk menjawab soal. Terus nggak ada tuh soal nomor 1 dia jawabannya akademik, soal nomor 2 jawabannya akademik lagi nggak. Harusnya beda, gitu ya. Ini juga, you should read the instructions very carefully. As a number of words, ya, or numbers, you should vary. Word limit, tadi seperti yang di highlight sama Mas Kevin. Again, terima kasih Mas Kevin. No more than 2 words and or a number. Gitu ya. No more than 2 words and or number. Artinya apa? Artinya boleh huruf semua, boleh angka semua, boleh campuran huruf sama angka, tapi nggak boleh lebih dari 2. Gitu ya. Jadi jadi misalkan 12 sick monkeys. Padahal kita no more than 2 words and or number. 12 monyet sakit. Itu kan udah 3. Ya, 12 semua monyet itu udah hitungannya 2 walaupun mereka beda kategori, angka sama kata gitu ya. Nah, contracted words will not be tested. For example, don't. Hyphenated words count as single words. For example, policeman gitu ya.
Nah, ini salah satu highlight juga sih. Ya, jadi dia eh di dalam tes IELTS tuh biasanya emang nggak di contract. Ya, kalau kalau don't, ya mereka nggak akan bilang don't, mereka bakal bilang do not. Ya, I would not, I shall not, atau should not, gitu. Sentence completion, ya ini masuk tipe yang isian singkat sama kayak tadi. Sebenarnya ini semuanya isian singkat sih, kecuali multiple choice, gitu ya. All the listening text from one part of it. Nah, ini word limit tadi juga harus diperhatikan. No more than one word and or a number, ya. Jadi pastikan kalau instruksinya seperti itu, ya berarti jawabannya tuh satu angka, gitu ya. Bukan angka satu digit, bukan ya. Tapi maksudnya satu badan angka, misalkan 12, gitu ya. Nggak mungkin 12 sama 10, nggak. Kalau 12 aja. Atau satu word, gitu. Short answer questions, again, isian singkat, tapi dia nggak ngelengkapin, lebih ke ngejawab pertanyaan, gitu ya. Ditanya apa sesuai konteks dari rekamannya, terus nanti kita tinggal jawab. Yang pasti adalah semua jawaban kita itu pasti ada dan pasti disebut di dalam recording listening. Itu teman-teman. Jadi nggak bisa kita protes. Oh, itu jawabannya tuh nggak ada di recording. Nggak ada. Mungkin kitanya aja yang kelewat. Gitu. Tapi ada. Thanks Mas Hezki sudah menyempatkan waktunya ya dan berbagi tips buat pengembangan skill kita dan juga salah satu pemateri di grup. Dan karena tadi sesi materi sudah dari Mas Hezki ya, mungkin tadi Mas Hezki juga udah closing statementnya. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah datang. Insya Allah next selanjutnya adalah sesi reading ya Mas ya. Nanti Betul, betul. kita coba set lagi jadwalnya dan semoga ilmunya bermanfaat, sehat selalu untuk pemateri juga dan teman-teman semua. Terima kasih, selamat sore.